Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hoyrul Zikri dengan NIM belakang 163 dan beberapa rekan kelompok saya yaitu Rani Fitri Ramadanti dengan NIM 168, Hasan Basri dengan NIM 175, Rizky Riza Abdullah dengan NIM 178 dan Rifan Sugianto dengan NIM 192. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis jurnal dengan judul Working from Home Effectiveness During COVID-19, Evidence from University Staff in Indonesia. Saya di sini akan terlebih dahulu menjelaskan tentang latar belakangnya. WFH atau Work from Home atau bekerja dari rumah untuk mendukung WLB, Work-Life Balance, telah banyak digunakan di negara-negara barat, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi karyawannya untuk membantu karyawan menyeimbangkan peran mereka dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Dari perspektif HRM, penerapan kebijakan work-life balance, termasuk pengaturan work from home, diakui berdampak positif terhadap sikap dan perilaku kerja karyawan. Bekerja dari rumah mengurangi paparan publik untuk staf dan mengurangi kebutuhan untuk bepergian ke tempat kerja yang melibatkan paparan lebih lanjut untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia menghimbau staf untuk menjaga jarak sosial dan jika kemungkinan untuk melakukan aktivitas di rumah, termasuk belajar dari rumah. Sebagai akibat dari wabah COVID-19 saat ini, universitas di seluruh dunia beralih ke pendidikan online karena kampus ditutup sepenuhnya atau sebagian. Larangan perjalanan, penutupan kampus, dan langkah-langkah jarak sosial telah memaksa mahasiswa dan staf keluar rumah untuk belajar dan mengajar yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan bekerja dan belajar dari jarak jauh. Lalu selanjutnya ada gap teoritis. Dikatakan bahwa dengan bekerja jarak jauh, bekerja jarak jauh dari kantor, karyawan dapat lebih produktif karena mereka dapat bekerja selama waktu paling produktif mereka. Mereka tidak terganggu oleh sosialisasi kantor dan rekan kerja, dan mereka telah mengurangi waktu perjalanan. Lalu ada gap empiris. Menurut IAU, menunjukkan bahwa 67% HEI di seluruh dunia telah mengganti ruang kelas mereka menjadi pengajaran dan pembelajaran jarak jauh atau online. Menurut Marioni dan kawan-kawan tahun 2020. Demikian pula, Simon tahun 2020 melaporkan bahwa 50% profesional pendidikan tinggi di universitas di seluruh dunia telah mengalihkan beberapa kursus terjadwal mereka secara online. Jumlah ini hanya akan meningkat sering berlanjutnya virus corona. Dalam waktu yang sangat singkat, staf pengajar dan administrasi manajemen dan siswa harus mengakomodasi pengajaran, pembelajaran, dan administrasi jarak jauh, dan dalam banyak kasus tanpa pengalaman sebelumnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah apakah fungsi organisasional berdampak positif pada kemampuan digital karyawan. Yang kedua, apakah faktor individu berdampak positif pada kemampuan digital karyawan. Yang ketiga, apakah kemampuan digital karyawan berdampak positif terhadap produktivitas karyawan selama work from home? Dan apakah kemampuan digital karyawan memediasi dampak faktor organisasi terhadap produktivitas karyawan? Baik, penjelasan dari saya demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Sugianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi video di kelompok 5. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori menurut Prasaja Ricardianto 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan secara maksimal. Dan di sini ada middle teori dan applied teori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang middle dan applied teori ini. Middle teori adalah di mana teori tersebut berada pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan mikro. Sedangkan applied teori yaitu adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Baik,
Di sini ada middle range teori, ada pelatihan teknologi informatika, ada infrastruktur digital, ada juga dukungan manajemen. Lalu applied teori tersebut, pengaturan ini telah dianggap sebagai cara alternatif pengorganisasian pekerjaan untuk memberikan fleksibilitas kepada para pekerja dalam hal jam, menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan non pekerjaan, dan menghemat waktu perjalanan kerja. Dari perspektif pemberian kerja, beberapa keuntungan menawarkan WFH termasuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sangat terampil, meningkatkan komitmen atau keterlibatan karyawan, dan meningkatkan kesesuaian waktu dan alur kerja. Namun sejak merebaknya COVID-19, pengaturan WFH seolah-olah menjadi kebijakan yang diterapkan secara global untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan untuk mempertahankan produksi dan lapangan kerja selama periode di mana tempat kerja ditutup dan perjalanan dibatasi. Di India, ditemukan bahwa bekerja di rumah menimbulkan stres bagi beberapa karyawan karena lingkungan rumah ditemukan tidak nyaman, mengganggu, dan tidak cocok untuk periode kerja produktif yang berkelanjutan. Selanjutnya, baik faktor individu maupun organisasi berkontribusi terhadap produktivitas pegawai dalam melakukan WFH. Secara khusus, kami berpendapat bahwa kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi produktivitas karyawan melalui memfasilitasi kemampuan digital karyawan. Program pelatihan yang efektif diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diinginkan karyawan. Proses WFH saat ini dikelola secara online, menghasilkan kebutuhan akan keterampilan dan yang berkaitan dengan teknologi digital sehingga membutuhkan pelatihan IT sebagai persiapan program WFH. Mekanisme pendukung TI yang disediakan oleh organisasi seperti pelatihan TI, dukungan manajemen, dan infrastruktur digital dapat meningkatkan kapabilitas digital karyawan yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas karyawan selama WFH. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Rani Fitri Ramadanti dengan NIM 168. Slide selanjutnya yaitu tentang metodologi. Yang pertama ada data yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dengan analisis explanatory dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor penentu utama produktivitas karyawan melalui program work from home. Kemudian ada populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan kepada dosen di 15 fakultas di universitas di Jawa Timur dengan 267 responden yang diambil. Kemudian teknis analisis data. Semua item yang dinilai menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu mulai dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 yaitu sangat setuju. Kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan Smart Partial Least Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Basri. NIM belakang 175. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada tabel informasi demografi di sini, dengan melihat usia responden, sebagian besar responden berusia 30 tahun sampai dengan 35 tahun, yang dikategorikan sebagai milenial. Berdasarkan Kapur dan Salomo 2011, generasi milenial memiliki keunikan dalam hal keahlian di bidang teknologi. Milenial sangat terpapar teknologi, mereka dibesarkan di sekitarnya, dan transisi ke online dan bekerja dari rumah bukanlah tantangan besar bagi mereka. Yang berikutnya di sini ada tabel kedua, yaitu tabel validitas konvergen dan penilaian reliabilitas. Semua item yang digunakan untuk
mengukur konstruk yang ditargetkan dalam model pengukuran orde pertama memenuhi syarat minimum validitas konvergensi, yaitu nilai loading di atas 0,70 dan nilai average variance extract atau AV di atas 0,50. Kecuali untuk keempat indikator infrastruktur digital yang memiliki AV sebesar 0,4082. Namun menurut Fonel dan Lecker 1981, AV mungkin merupakan perkiraan yang lebih konservatif dari validitas model pengukuran dan berdasarkan reliabilitas komposit saja. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa validitas konvergen konstruk memadai meskipun lebih dari 50%. Variance adalah karena kesalahan. Dari tabel 2, reliabilitas komposit konstruk berada di atas tingkat yang direkomendasikan, sehingga validitas konvergennya memadai. Selain itu, uji reliabilitas yaitu keandalan komposit untuk setiap konstruk yang ditargetkan berada di atas 0,70. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengujian tes statistik pada masing-masing jalur, pengaruh langsung dan tidak langsung. Kriteria pengaruh signifikan masyarakat bahwa tes statistik dari masing-masing koefisien jalur T-tabel 1,96. Berikutnya, hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4. Di sini ada tabel 3, yaitu tentang efek langsung. Pada tabel 3, faktor organisasi yaitu pelatihan TI, infrastruktur digital, dan dukungan manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan digital. Hal ini terlihat dari nilai statistik yang lebih kecil dari T-tabel. Dengan demikian, hipotesis 1, A, B, dan C tidak didukung dalam penelitian ini. Di sisi lain, pengaruh orientasi digital pada kemampuan digital ditemukan signifikan, yaitu T statistik lebih besar dibanding T-tabel, yang berarti bahwa hipotesis 2 didukung. Demikian pula kemampuan digital ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan, yang berarti bahwa hipotesis 3 juga didukung. Berikutnya di sini ada tabel 4, efek tidak langsung. Berdasarkan hasil pengujian efek tidak langsung yang ditunjukkan pada tabel 4, kemampuan digital tidak memediasi efek dari A. Pelatihan TI, B. Infrastruktur digital, dan C. Dukungan manajemen terhadap produktivitas karyawan. Dengan demikian, hipotesis 4, A, B, dan C tidak didukung. Di sisi lain, kapabilitas digital ditemukan memiliki efek mediasi yang signifikan pada hubungan antara orientasi digital dan produktivitas karyawan. Ini berarti bahwa hipotesis 5 didukung. Orientasi digital individu berdampak signifikan terdapat peningkatan kemampuan digital individu. Namun, pelatihan TI, infrastruktur digital, dan dukungan manajemen yang dikategorikan sebagai faktor organisasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kapabilitas individu. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Riza Abdullah dengan NIM 5111811778. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kesimpulan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk salah satu penelitian pertama yang mengkaji faktor-faktor determinan terkait teknologi digital yang mempengaruhi produktivitas karyawan dalam menerapkan WFH selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemanfaatan aplikasi digital sebagai media membantu dalam menyelesaikan pekerjaan juga harus dibarengi dengan
kompetensi digital itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang optimal untuk mendapatkan karyawan yang tepat sejak awal. Sejalan dengan teori WFH, menjelaskan penerapan WFH selama pandemi ini ternyata menimbulkan tantangan seperti keterlambatan dalam pemberian layanan, menyediakan sumber daya dan pelatihan tambahan, serta membutuhkan investasi di bidang teknologi informasi, perangkat lunak, dan infrastruktur untuk mendukung WFH. Dengan kondisi kecepatan dan ruang lingkup perubahan yang diperlukan pasca COVID, hal ini itu dapat mencerminkan bahwa universitas tidak siap untuk menghadapi konsekuensi pandemi dalam waktu yang ditentukan. Pelatihan, infrastruktur, dan manajemen tidak disiapkan untuk kondisi kecepatan di masa pandemi. Yang selanjutnya di sini ada implikasi teoritis. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi karyawannya, untuk membantu karyawan menyeimbangkan peran mereka dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Sejalan dengan itu, rekomendasi untuk belajar dan bekerja dari rumah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peningkatan produktivitas karyawan dari terlibat dalam teleworking salah satu argumen paling penting untuk menawarkan pengaturan ini kepada karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dosen dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengaturan WFH dalam menghadapi COVID-19. Faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor organisasi dan individu. Faktor-faktor organisasional yang diidentifikasi dari literatur sebagai potensi yang relevan untuk berdampak pada produktivitas, termasuk pelatihan teknologi informasi, infrastruktur digital, dan dukungan manajemen. Yang terakhir di sini ada implikasi praktis. Penelitian ini berfokus pentingnya karyawan memiliki orientasi digital yang kuat agar mampu mengatasi disrupsi di tempat kerja, yang salah satunya perlu optimalisasi teknologi digital agar beberapa aspek pekerjaan dapat mengakomodasi pengaturan WFH secara efektif. Meskipun faktor organisasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan digital karyawan yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan, organisasi masih perlu menemukan program atau kebijakan yang tepat yang dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan orientasi digital karyawan yang ada. Menawarkan program di kampus dan di luar kampus berpotensi untuk menjangkau populasi siswa yang lebih besar, tetapi juga akan mengharuskan universitas untuk berinvestasi dalam pelatihan dan layanan dukungan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian maupun penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.